tadi secara fisik. Secara fisik. Tapi tahukah sebuah kemerdekaan yang disebut dengan kemerdekaan spiritual yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib dan juga Syekh An-Nawawi Al-Bantani, yaitu bebas spiritual. Maksudnya apa bebas spiritual? Yaitu bebas dari validasi orang lain. Maksudnya gimana? Bebas dari validasi orang lain, bebas dari ikatan kepada orang lain. Contoh, ibu masak karena apa? Masak karena apa? Ada yang masak karena suami. Wah, biar dipuji sama suami. Kalau giliran nanti suami nggak puji gimana? Berarti udah merdeka belum tuh? Iya, kita masak ternyata harusnya ada karena Allah, titik. Ibu nyuci karena apa? Karena apa? Nanti kalau dicuci suaminya ngomel-ngomel nggak ada baju bersih di lemari, gitu? Andai kan ibu mengatakan bahwa saya mencuci ini karena Allah, saya mencuci ini karena Allah, maka ibu sudah bebas spiritual, sudah merdeka spiritual karena tidak ada ikatan atau keinginan dipuji oleh orang lain, suami, kemudian anak, cucu, mantu, tetangga, sahabat, tidak ada ikatan atau validasi keinginan dari orang lain. Contoh, ibu juga pernah punya baju baru kan? Baju baru ini kalau dilihat sama orang lain, biar orang bilang cakep. Namanya apa itu ya? Misalnya saya punya baju baru, biar orang lain biar lihat saya itu cakep nih bajunya ini. Namanya apa itu? Namanya kan ujub ya. Itu kalau masih ada harapan dari orang lain untuk mendapatkan kalimat pujian, untuk supaya terlihat lebih keren, terlihat lebih cantik, itu masih ada ikatan dan itu belum merdeka secara spiritual. Pertanyaannya, apakah kita sudah merdeka secara spiritual? Apakah kita sudah merdeka secara spiritual? Apakah masih di dalam hati kita itu saya melakukan ini karena suami, saya melakukan ini karena anak, cucu, mantu, tetangga, sahabat, guru barangkali? Ya, kalau itu melakukannya karena yang lain, maka kita belum bebas secara spiritual. Hari ini jadi sudah bebas, merdeka secara spiritual atau belum? Kalau belum, apakah ingin merdeka secara spiritual? Yuk kita mulai. Merdeka. Coba ikuti saya. Merdeka. Semangat Bu, merdeka. Merdeka nggak tuh nanti ya? Merdeka gitu. Lagi Bu, lebih semangat. Kita harus merdeka. 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 Merdeka fisik dan merdeka spiritual. Semangat. Merdeka. Jadi lakukan semua karena Allah. Duduk di sini karena Allah. Jangan daripada Bu rumah. Jangan karena nggak enak sama Bu Ana. Jangan karena dan lain sebagainya. Tidak boleh ada ikatan dengan orang lain. Itulah yang disebut dengan bebas merdeka secara spiritual. Oke, jadi kita merdeka? Merdeka, alhamdulillah. Bulan ini adalah bulan Agustus, yaitu di bulan disebut dengan tahun Masehi. Kalau bulan secara Hijriah, sekarang bulan apa? Bulan apa? Hijriah. Jadi kita ada dua penanggalan kan? Ada Masehi, ada Hijriah. Masehinya bulan Agustus. Kalau Hijriahnya bulan apa? Bulan Maulid, bulan mulut ya, itu kata orang Jawa. Mulut itu ya. Bulan Maulid katanya gitu. Tapi asli namanya apa bulan? Rabiul Awal. Apa? Rabiul Awal. Rabiul Awal itu di tanggal 12 hari apa kemarin? Hari Selasa ya? Hari Selasa, sekarang udah tanggal 15 ya, Masya Allah, yang hari ini berpuasa dapat 2 pahala ya. Puasa Kamis dan juga puasa Ayyamul Bid. Tanggal 12 kemarin, Rabiul Awal, itu terjadi sebuah momentum yang luar biasa. Terjadi apa? Terjadi apa tanggal 12 Rabiul Awal kemarin? Kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad kita tercinta, lahir ke dunia ini. Peristiwa apa yang terjadi saat Rasulullah kita lahir? Yang ibu ingat, peristiwa apa yang terjadi? Satu, peristiwa apa yang terjadi saat Rasulullah lahir? Yaitu apa? Perang apa ya? Perang apa waktu itu ya? Ada perang apa? Ada gajah. Oke, itu dia yang viral juga.
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil Alam yaj'al kaidahum fi wa arsala 'alaihim tayran. Ya, saat itu, saat terjadinya kelahiran Nabi kita tercinta Muhammad SAW adalah Raja Abraha ingin menyerang kota Ka'bah. Tapi apa yang terjadi? Allah menolong menyelamatkan kota Mekah dengan mengirimkan tadi yaitu burung ababil pertama itu. Yang kedua, terjadi peristiwa apa lagi saat kelahiran Rasulullah kita tercinta? Ibu tahu Abu Lahab, Bu? Kenal nggak sama Abu Lahab? Hah? Kenal nggak? Hah? Tahu ya? Kenal apa nggak mau kenal? Abu Lahab, Abu Lahab, tabat yada Abi Lahabil wa tab yang kita sudah hafal, itu ya. Abu Lahab. Abu Lahab itu siapa? Abu Lahab adalah pamannya Nabi. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saat Baginda Muhammad lahir ke dunia, ini paman Nabi yaitu Abu Jahal itu sedang duduk-duduk. Tiba-tiba budaknya Abu Jahal datang, namanya Suwaibah. Wahai Abu Jahal, tahukah engkau keponakanmu sudah lahir? Kata Suwaibah. Siapa? Anaknya Aminah sudah lahir. Oh iya, betulkah itu? Kata Abu Jahal. Kalau begitu, karena saya bahagia, maka kamu, kata Abu Jahal, kamu berarti budaknya tadi, Suwaibah, kamu saya bebaskan. Wah, saking gembiranya Abu Jahal dengan kelahiran keponakannya, yaitu anaknya Aminah. Kan gitu, bahagia sekali. Tahun pertama bahagia bermain bersama Nabi, tahun kedua dan seterusnya sampai Nabi menjadi seorang saudagar yang kaya raya di usia 30-an. Masih baik, Bu. Masih berhubungan akrab. Tetapi terjadi permusuhan yang sangat sengit, terjadi permusuhan yang begitu membuat Nabi tersiksa secara lahir dan batin karena dihina, kemudian disiksa, diboikot dan lain sebagainya oleh Abu Jahal. Itu mulai dari usia Nabi 40 tahun saat diperintah untuk menyampaikan risalah Islam. Baru itu. Jadi Abu Jahal itu memusuhi Nabi itu di usia saat Nabi 40 tahun. Lalu setelah itu dalam Al-Quran, Bu, tabat yada Abi Lahab wa tab, itu Abu Jahal termasuk yang golongan pasti masuk neraka atau enggak? Dalam ayat itu dipastikan masuk neraka atau enggak, Bu? Abu Jahal itu, Abu Lahab itu pasti masuk neraka enggak? Yang belajar tafsir tentang Al-Lahab bahwa Abu Jahal adalah salah satu yang dipastikan sudah menjadi penghuni neraka sebelum wafat. Wah, ada ya? Ada orang yang ketika di dunia itu adalah dia sudah tercatat pasti masuk neraka. Yang masih hidup pun ada yang tercatat ternyata dia penghuni surga. Salah satunya 10 sahabat Nabi kan yang dijamin masuk surga itu. Nah, Abu Lahab ini masih hidup itu sudah Allah berikan laknat bahwa dia akan menjadi penghuni neraka. Pertanyaan saya, kalau penghuni neraka berarti dapat azab kubur atau enggak? Orang yang jahat, orang yang zalim, orang yang kafir sudah pasti mendapatkan azab kubur atau tidak? Tapi tahukah Abu Jahal mendapatkan azab kubur tadi sepanjang hari. Tetapi dalam riwayat dikatakan bahwa ada sebuah keringanan yang dialami oleh Abu Jahal. Abu Jahal saat disiksa di alam kubur itu dihentikan siksanya di hari Senin. Jadi hari Senin Abu Jahal itu siksaannya itu dihentikan. Siksaannya dihentikan. Kenapa kira-kira? Ya, karena hanya satu hal aja. Padahal bantu Islam enggak, mendukung Islam enggak, mencintai Nabi secara utuh dari usia 40 tahun juga enggak. Ya, justru memusuhi Islam. Kok bisa? Hanya diberikan keringanan di hari Senin. Jadi di hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad itu Abu Jahal disiksa di alam kubur. Tapi di hari Senin dibebaskan, bebas siksa kubur. Kenapa? Karena
Ya, karena dia merasakan hanya kegembiraan saat Rasulullah lahir. Itu mendapatkan rahmat segitu luar biasanya. Pertanyaannya, seberapa besar kita sudah merasakan kegembiraan atas lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Seberapa besar kita sudah merasakan kegembiraan, gegap gempitanya dengan kelahiran baginda kita tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Seberapa besar? Lalu apa bentuk dari rasa cinta itu? Kalau izin saya bertanya, ibu kalau cinta sama seseorang pasti melakukan sesuatu kan? Ibu cinta sama suami, ibu siapkan teh setiap hari, misal suaminya teh atau kopi ya. Ibu mencintai anak, ibu kemudian ibu siapkan segala keperluannya, betul? Itu adalah sebuah bukti nyata dari sebuah kegembiraan dan juga cinta. Kemudian pertanyaan saya adalah, bukti apa? Bentuk apa yang ibu sudah berikan kepada kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa itu? Bersolawat, betul. Yang kedua apa? Mengikuti sunnah-sunnahnya dari bangun tidur sampai siang sampai mau tidur lagi. Cara tahunya dari mana? Tentu adalah di kajian menuntut ilmu seperti hari ini dan seterusnya secara bertahap. Apalagi bukti cinta ibu kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Bukti cintanya apalagi? Ya, mengikuti akhlaknya, betul. Apalagi? Apalagi bu? Ayo, bersedekah termasuk? Bersedekah termasuk. Karena semua juga bersedekah. Berbicara santun termasuk enggak? Termasuk. Kok ternyata banyak ya? Masya Allah, ternyata banyak. Sebutkan lagi, ayo bu, 5 lagi bu. Wah, Masya Allah, tuh Nabi sangat penyabar. Karenanya kalau kita jadi sabar, maka itu bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad. Bentuk kegembiraan kita dengan kelahiran, kehadiran sang pemberi pelita alam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi? Saya tadi minta 5, 4 lagi berarti. Ya, Bu Novita? Amanah. Kalau kita dikasih amanah, genggam amanah itu sebaik-baiknya. Karena Rasulullah juga memiliki sifat amanah. Apalagi? Ya? Apalagi, Bu Yani? Kenapa Bu Ana? Dermawan. Karena Rasulullah juga adalah sangat dermawan. Apalagi? Qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah itu apa sih? Qanaah itu apa? Merasa cukup, betul. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Nah, itulah beda orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu kan? La yastawiyal ladzina ya'lamuna la ya'lamun. Artinya beda orang yang berilmu dengan tidak berilmu. Orang miskin, Bu, orang miskin beda dengan orang yang berilmu, dia mengalami kemiskinan. Orang miskin kalau tidak berilmu, apa yang dia lakukan? Mengeluh, bahkan melakukan sesuatu yang tidak baik, begitu kan? Tapi orang miskin yang berilmu, dia akan paham konsep qanaah. Orang yang kaya, misalnya, orang yang kaya yang tidak berilmu mungkin dia akan merasa sombong, dia akan berfoya-foya. Tetapi orang yang berilmu, dia memiliki bentuk yang disebut dengan konsep tawadhu. Nah itu, makanya beda perlakuan seseorang itu, orang berilmu dan tidak berilmu. Oleh karena itu kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semuanya derajat keilmuan agar kita senantiasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Baik, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kalau boleh saya izin bertanya, cerdas menurut ibu itu apa? Orang yang cerdas itu seperti apa sih? Orang yang cerdas itu seperti apa? Orang yang mengingat mati. Oh, udah langsung terjawab ya. Saya berharap orang yang cerdas itu pintar matematika gitu ya. Orang yang cerdas itu pintar berdagang gitu ya. Langsung dijawab karena temanya adalah itu dia. Temanya apa sih? Jika mau menjemput hari ini. Siap Bu untuk
malaikat datang menjemput kita hari ini? Hah? Oh, siap nggak siap? Jadi antara siap dan nggak siap. Jadi 50-50 dong ya. Masya Allah. Baik. Ibu yang dirahmati Allah, sebagai orang yang mengatakan bahwa cerdas itu tadi orang yang bisa menghitung matematika dengan cepat. Orang yang cerdas adalah orang yang mungkin sebagian mengatakan bahwa bisa mengumpulkan harta dengan cara yang begitu cepat, bisnisnya lancar. Itu mungkin orang cerdas. Atau mungkin cerdas itu adalah orang yang memiliki peringkat terbaik di sekolahnya, di kampusnya, ya kan? Kemudian dia memiliki tempat pekerjaan yang mungkin adalah elegan gitu ya, yang keren gitu. Mungkin kita berpikir begitu atau sebagian. Tetapi tahukah bahwa cerdas yang direkomendasikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang senantiasa mengingat kematian. Orang cerdas yang direkomendasikan oleh Nabi Muhammad adalah orang yang senantiasa mengingat kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Surat apa itu? Boleh dibuka. Surah Al-Imran ayat 185 yang bawa Al-Quran. Yang tidak, enggak apa-apa, saya akan bacakan aja. Surah Al-Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Betul? Yang sudah ketemu? Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Sudah ketemu? Ayo dibaca semuanya. 1, 2, 3. Terus. Masya Allah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal faqad wa man Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ibu boleh lihat artinya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap kita, setiap yang bernyawa, makhluk yang Allah ciptakan bernyawa pasti akan menemui yang namanya maut. Yang bernyawa pasti akan menemui yang namanya maut. Apa itu maut? Maut itu adalah sebuah kematian. Pasti itu. Pasti akan mengalami kematian. Ibu-ibu sayang yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad kita tercinta, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah mengalami sakaratul maut juga? Ya. Apakah beliau mengalami rasa yang sakit? Ya. Tapi apakah tahu sebelum datangnya sakaratul maut tadi ada sebuah tanda-tanda yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam bukunya, tanda-tanda sebelum malaikat maut datang menjemput. Dimulai tanda-tandanya dari 100 hari sebelum dicabut nyawa. Dalam kitab Imam Al-Ghazali, 100 hari sebelum hari H. 100 hari sebelum malaikat maut datang menjemput, itu ada sebuah tanda, yaitu tiba-tiba setelah asar, ini boleh dicatat, setelah asar itu rasanya badan tiba-tiba menggigil. Kenapa kok setelah asar? Karena catatan sudah naik ke atas, kita kemarin sudah belajar ya tentang ruh yang naik. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Badan menggigil dari ujung kaki. Pernah ibu merasakan kedinginan luar biasa, Bu? Pernah merasakan kedinginan yang luar biasa sampai kita menggigil gitu? Nah, sekian lama itu rasa tubuh seorang yang mengalami atau tanda-tanda dari datangnya malaikat maut adalah badannya menggigil di 100 hari sebelum meninggalnya, setelah asar. Oke, yang kedua, perhatikan 40 hari. 40 hari sebelum
sebelum datang dari malaikat maut itu. 40 hari apa yang terjadi? Jadi begini, nama kita itu, saya sudah menginformasikan bahwa di Sidratul Muntaha ada pohon yang sangat besar. Pohon apa itu kemarin? Pohon bidara. Pohon bidara yang begitu besar menjulang dan daun-daunnya sebesar telinga gajah. Ibu tahu pohon bidara kan? Besar, ya pohon kelor tapi hampir sama dengan rambutan yang daunnya sangat banyak dan daun-daunnya itu sebesar telinga gajah. Masya Allah, besar sekali ya, di Sidratul Muntaha. Nama kita, Bu, tertulis di pohon Sidratul Muntaha. Dan ketika 40 hari sebelum kematian, itu daunnya sudah mulai menguning dan jatuh, diterima oleh malaikat maut, malaikat pencabut nyawa, diterima. Oh, ini yang akan saya cabut nanti nyawanya. Usia berapapun itu, 40 hari sebelum kematian seseorang, namanya gugur. Sekarang nama kita ini masih kokoh di Sidratul Muntaha. Tetapi 40 hari menjelang kematiannya, biasanya itu adalah ada sebuah tanda-tanda spesifik buat orang mukmin, diberikan tanda. Karena ini sudah mengalami yang disebut dengan masa transisi. Karena namanya sudah gugur, namanya sudah mulai gugur, disebutlah nama itu oleh malaikat bahwa oh ini yang akan saya ambil. Karena itu dari 40 hari malaikat sudah mengawasi. Dan sebagian muslim faham tanda-tanda ini. Makanya Menteri Koperasi sebelum meninggalnya tuh istrinya tuh bingung, suaminya tanya, "Mas, kenapa kok dari tadi liatin jendela sambil senyum aja?" Kata istrinya, mendiang istrinya begitu. "Enggak, itu ada orang. Kayaknya kok bersih banget ya, saya senang liatnya." Oh, ternyata setelah itu 40 harinya meninggal. Gitu ya. Jadi artinya saat 40 hari itu malaikat sudah mulai mengawasi dia. Kalau yang paham tanda-tanda, biasanya ada seseorang yang kita nggak kenal itu tapi melihat kita, seolah mengawasi kita. Siapa ya? Entah itu di mana, ataukah di rumah, ataukah di luar. Tiba-tiba ada seseorang yang tidak kita kenal, sama sekali belum pernah kita lihat wujudnya, dan itu ada mengawasi. Itu tanda-tandanya. Di hari H sebelum berapa tadi? Di hari H berapa tadi? 40 hari. Karena sudah gugur namanya. 40 hari itu terjadi yang disebut adalah ada denyut yang terjadi di pusar. Kata Imam Al-Ghazali adalah 40 hari itu ada rasa denyutan di pusar, terjadinya juga adalah setelah asar. Denyutan yang terjadi di pusar. Pusar itu apa sih, Bu? Pusar itu apa, Bu? Pusar. Pusar itu apa? Udel. Ya benar. Udel ya. Di tengah-tengah dari tubuh kita ini namanya pusar, dan itu ada terjadi denyutan setelah asar. Berapa hari tadi? 40 hari. Biasanya kalau yang paham nih, mungkin barangkali ibunya yang sudah kembali kepada Allah, biasanya ada tanda-tanda di 7 hari sebelum meninggalnya. Misalnya, biasanya kalau orang sakit itu nafsu makannya berkurang nggak, Bu? Berkurang. Tapi di hari ke-7 ada perubahan drastis di selera makannya. Betul apa enggak? Betul nggak? Di sekitar 7 hari drastis berubah. Tiba-tiba suka pengen makan ini. Betul? Banyak yang manggut-manggut ya. Kemudian setelah itu tiba-tiba dia menjadi suka makan bersama dengan keluarganya, yang tadinya tuh sama sekali nggak mau makan. Jadi perubahan drastis selera makan di hari ke-7 sebelum hari H. Tuh, Masya Allah. Betul ya? Itu kalau kita coba perhatikan, orang muslim bisa memahami tanda-tanda itu karena sudah disampaikan. Selanjutnya adalah yang keberapa berarti? Yang selanjutnya tadi, yang pertama adalah 100 hari H, 40 hari, 7 hari. Yang selanjutnya adalah 3 hari, betul. 3 hari sebelum meninggal. Biasanya ibu kuping kita atau telinga kita itu kan begini ya. Betul. Kan telinga kita begitu kan. Biasanya di 3 hari itu karena konsentrasi dia untuk
menuju alam barzah, itu telinganya menjadi menguncup atau menjadi menjadi lemah gitu ya, menjadi lemah, tidak kuat, tidak kokoh. Itu di hari ketiga biasanya. Yang pernah mungkin barangkali mengalami itu, ya, itu bisa menjadi tanda-tanda. Wajahnya udah pudar, cahayanya sudah pudar, tetapi ada sedikit sinar kebahagiaan. Nanti kita akan bahas orang yang mungkin soleh itu seperti apa menghadapinya, sakaratul maut, dan orang yang kafir itu seperti apa menghadapi sakaratul mautnya. Lanjut, 100 hari ada tandanya, 40 hari ada tandanya, 7 hari ada tandanya, 3 hari ada tandanya, dan ini yang paling penting. Karena detik-detik inilah yang menentukan dia apakah bisa mengucapkan kalimat syahadat atau tidak. Di hari terakhir sebelum asar juga, dia merasakan ada denyutan di dahinya. Dahi itu mana? Dahi. Dahi di sini ya. Di ubun-ubun. Tengah-tengah ubun-ubun dengan dahi sini. Nah, itulah yang kalau disebutkan sekarang itu namanya gut spot itu. Kalau Ibu pernah belajar tentang kinerja otak, ada gut spot, itu ada denyutan di situ. Jadi antara dahi dan ubun-ubun. Nah, di situ ada denyutan yang luar biasa di situ. Ibu pernah merasakan pusing nggak, Bu? Kalau pusing rasanya di mana? Di sini kan? Bukan di sini. Nah, kalau tanda-tanda ketika ada malaikat maut akan menjemput, itu adalah di sini. Dan itu rasanya hanya denyutan aja, bukan seperti vertigo dan lain sebagainya, bukan. Jadi seperti denyutan yang sama persis dengan denyutan yang dirasakan di pusat 1 hari, ya, atau setelah asar. Nah, setelah itu barulah yang terjadi yang disebut dengan sakaratul maut. Boleh buka surat Al-Waqi'ahnya juga. Al-Waqi'ah itu adalah coba ayat ke-83 dan 84. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita pernah mendengar yang namanya Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar pernah mendengar? Siapa itu? Syekh Siti Jenar itu hidup di zamannya Wali Songo. Ya, di zamannya Wali Songo. Siti Jenar itu mengatakan, ibu sayang, bahwa tubuh itu hanyalah seperti sebuah penjara dari ruh. Ruh kita di dunia ini seperti, sebetulnya ruh kita ini justru dalam penjara. Penjaranya apa? Yaitu jasad. Sesungguhnya artinya awal hidup kita itu kan berupa ruh. Ruh kita sebelum 4 bulan, betul? 4 bulan di kandungan ibu kita, ruh itu beradanya di mana? Ruh kita sebelum ditiupkan ke dalam kandungan ibu kita selama saat 4 bulan. Oke, ruh kita ada di mana? Ada yang tahu? Di mana ruh kita? Sudah ada atau belum? Sudah ada atau belum? Sudah ada. Atau ibu lah, saya tanya, ibu pernah hamil ya? Pernah hamil kan? Nah, saat 4 bulan itu anak roh ibu kan dimasukkan oleh malaikat. Nah, roh anak ibu itu sebelum adanya dimasukkan oleh malaikat malaikat peniup roh itu semua, Bu, awalnya sebelum terjadinya bumi ini, itu roh semua dari Nabi Adam sampai nanti di yaumul akhir itu berkumpul semuanya. Lalu ditanya, siapa Tuhan kalian? Kata Allah. Dan mereka semua mengatakan, Engkau ya Allah Tuhanku. Sebetulnya aslinya begitu. Jadi awalnya kita semua ini adalah satu di tempat, yaitu alam ruh. Lalu setelah itu di 4 bulan kandungan ibu kita, barulah ruh itu dimasukkan ke dalam jasad, dimasukkan ke dalam janin. Nah, itu 4 bulan tuh. Lalu setelah itu ruh pun terperangkap ke dalam janin dan terus sampai melahirkan, sampai 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun sampai sekarang. Ruh itu masih terperangkap. Jadi sebetulnya, Bu, ruh kita itu ketika menghadapi gerbang kematian, sebetulnya kata Syekh Siti Jenar itu adalah sebuah kemerdekaan ruh.
karena lo akan segera bebas dari sangkarnya. Tuh, jadi artinya kalau boleh saya tanya nih, ibu-ibu takut nggak sama kematian? Ada nggak yang takut sama kematian? Takut? Bu Ani takut? Belum siap. Kenapa belum siap? Masih banyak yang belum selesai. Oke, saya tanya sekali lagi. Ibu takut nggak dengan kematian? Takut? Coba berapa orang yang takut dengan kematian? Oke, yang nggak takut dengan kematian? Wah, Masya Allah, ternyata 50-50 ya. Lalu apa yang membuat kita kok jadi takut sih sama kematian? Dengarkan kisah yang sangat mungkin agak sedikit menggelitik, tetapi patut untuk kita renungi. Nabi Musa Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Musa adalah nabi yang begitu kekar, kokoh, kuat bu. Kuat itu Nabi Musa. Nabi Musa yang begitu kokoh, kekar dan kuat, itu siapa aja yang istilahnya dekat kemudian berantem biasanya akan tewas. Salah satunya adalah Bani Israel yang waktu itu berperang dengan pasukannya Fir'aun. Yang dikenain sama Nabi Musa pasti jatuh dan pasti tewas. Nah, pada suatu hari Nabi Musa itu sedang istirahatlah di tempatnya. Tiba-tiba ada yang datang. Datang tidak dikenal sama Nabi Musa. Datang tiba-tiba, lalu setelah itu Nabi Musa dengan refleks kekuatan yang luar biasa ditampar orang tadi. Ditampar sekuat-kuatnya. Apa yang terjadi? Sampai lepas bola matanya. Pergi orang tadi, lalu setelah itu ternyata itu adalah malaikat maut, Bu. Malaikat maut yang menyerupai manusia. Ternyata malaikat itu bisa menyerupai manusia ya. Lalu setelah itu malaikat maut tadi pun menghadap kepada Allah, ya Allah, Musa tidak menginginkan kematian. Saya dipukul sampai begini ya Allah, mengadulah begitu kan. Lalu setelah itu Allah menyembuhkan mata dari malaikat tadi, malaikat pencabut nyawanya harusnya mencabut Nabi Musa tadi, disembuhkan lalu bilang, wahai malaikat, sekarang bilang, turun lagi sama Nabi Musa, suruh pegang bulu sapi sepanjang tangan. Lalu setelah itu bilang sama Musa, kamu pilih mana? Di bawah bulu sapi tadi itu ada banyak bulu kan Bu? Kira-kira berapa jumlahnya? Banyak gak terhitung ya? Nanti bilang sama Musa, kalau boleh milih, silahkan nanti Musa milih. Satu pilihannya adalah sebanyak yang dia pegang di bulu sapi tadi itu bertambah 1 usianya, 1 tahun usianya. Setiap 1 bulu yang berada di bawah telapak tangannya Nabi Musa itu bertambah 1 tahun usianya. Boleh milih, berarti banyak banget kan? Banyak banget. Boleh milih, tetapi Musa juga boleh milih mau sekarang atau enggak. Udah gitu aja lah, bilang sama Musa. Nah, setelah itu malaikat maut pun datang lagi, ya Musa, saya ini sebetulnya malaikat, tapi tenang dulu, jangan pukul saya dulu, bahasanya gitu ya. Tenang dulu, saya cuma mau menawarkan aja. Ini ada sapi, Nabi Musa silahkan pegang di atas sapi ini, seberapa banyak jumlah bulunya, di situ engkau akan mendapatkan tambahan usia. Oh gitu, kata Nabi Musa. Oh iya dipegang. Tapi Nabi Musa, kata Allah, kamu juga boleh milih bahwa kamu cabutnya sekarang. Berarti sekarang saya cabutnya nyawa kamu. Saya cabut nyawa kamu, kata malaikat maut tadi. Lalu setelah itu Nabi Musa bilang, lalu setelah itu kalau saya nanti pegang ini, lalu saya kira-kira bertambah, kira-kira berapa jumlahnya ya Bu ya? Bulu sapi yang di bawah telapak tangan tadi kira-kira berapa jumlahnya ya? Oh 10.000. Misalnya saya 10.000 nih, 10.000 tahun. Terus nanti saya gimana? Ya dimatiin juga. Ya mengalami kematian juga. Oh gitu, ya udah kalau gitu sekarang aja lah matinya. Yuk silahkan, saya nggak pukul kamu lah. Bahasanya gitu. Akhirnya dengan izin Nabi Musa tadi, malaikat maut mengambil nyawa Nabi Musa. Bu, kalau ditawarin kayak gitu gimana Bu? Kalau ditawarin kayak gitu mau nggak Bu? Mau nggak?
Mau nggak ditawarin kayak gitu? Pilih yang mana? Misalnya malaikat, ibu bisa bayangkan aja. Ini jadi nabi itu memiliki spesial ya. Setiap nabi itu diizinkan untuk memberitahu baginda kita Muhammad SAW. Kalau ibu misalnya dikasih tawaran, malaikat maut datang, bu, saya malaikat maut misalnya. Ini mau nggak dicabut sekarang apa besok? Pilih mana bu? Besok. Pilih sekarang apa tahun depan bu? Pilih mana? Pilih mana bu? Hah? Oh terserah aja. Iya ya, Masya Allah. Ya itu ya. Jadi seperti itu ya. Bahwa kematian itu dialami oleh para nabi dan juga semua yang bernyawa. Ya, jadi Nabi Musa juga mengalami yang namanya kematian. Ada di ayat apa tadi saya minta surat apa? Al-Waqiah. Al-Waqiah ayat keberapa tadi? Falaula idza balaghatil hulqum. Lanjutkan. Lanjutkan satu lagi. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la. Artinya baca bu yang 3 tadi. Ya. Ayo dibaca. 3 ayat yang kita baca tadi silakan dibaca. Bahwa setiap kita pasti nyawanya itu nanti akan sampai di kerongkongan. Sampai di kerongkongan. Pertanyaan saya, apakah sakaratul maut itu sakit atau tidak sih? Sakit atau tidak sih? Sakit? Ada nggak yang merasakan sakaratul mautnya tidak sakit? Ada nggak kira-kira? Mungkin ada atau tidak gitu ya, kita bahas. Sakitnya sakaratul maut dialami juga oleh para nabi, oleh para muslim dan muslimah juga dialami. Untuk apa? Kok nabi juga mengalami rasa sakit? Kenapa? Karena itu adalah bentuk ujian paling akhir dari sebuah misi kenabian. Jadi diuji, ujian terakhirnya itu. Maka mereka mengalami sakit. Nabi itu adalah ujian yang paling berat. Kita tuh gak ada sedikit pun dari ujian sekukupnya bahasanya dari ujian yang dilalui oleh Nabi. Dan Nabi mengalami ujian itu juga saat sakaratul maut. 1. Yang kedua, apakah sakit sakaratul maut juga dialami oleh mukmin dan mukminah? Apakah juga dialami oleh orang-orang kafir? Mungkin dialami. Ada 2. Pertama, rasa sakit yang dialami oleh para muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah, itu adalah karena untuk menghabiskan dosa. Makanya dikasih rasa sakit. Ada sebuah hadis mengatakan bahwa rasa sakitnya sakaratul maut itu, ibu-ibu saya yang dirahmati Allah, adalah seperti pohon yang berduri sangat tajam, lalu dihentakkan ke dalam tubuh, ditancapkan ke dalam tubuh, lalu setelah itu dicabut sehingga merobek apa yang dilewati oleh duri-duri tadi. Itu rasanya. Ya, tetapi itu adalah ketika itu dirasakan oleh mukmin dan mukminah, mereka itu adalah sebut dengan pengguguran dosa, penghabisan dosa. Rasa sakit itu dialami. Rasa sakit itu dialami. Lalu bagaimana dengan orang-orang kafir? Kalau orang-orang kafir ngerasain sakit juga kan? Nah, kalau orang kafir merasakan sakit itu sebagai azab pertama yang harus dia lewati. Gitu. Jadi orang muslim itu begitu, Bu. Untuk menghabiskan dosa, untuk mendapatkan keridhaan Allah, untuk masuk surga dengan cara tadi. Memang merasakan sakaratul maut yang sakit. Pertanyaan saya, bisa nggak ya sakaratul mautnya nggak sakit? Ibu pernah dengar kisah tentang Nabi Yusuf yang wanita-wanitanya mengiris jarinya, pernah mengiris jarinya secara tidak sadar, sedang dihidangkan buah-buahan, pegang pisau, lalu setelah itu Nabi Yusuf lewat,
itu pisau bukannya ngiris buah, tapi ngiris tangan. Pernah dengar? Pernah dengar? Kok nggak berasa? Kenapa? Kenapa kok nggak berasa? Sampai lama itu Nabi Yusuf lewat, tapi itu nggak berasa, itu nggak merasa sakit itu. Kenapa? Fokus. Karena fokus dengan sesuatu yang begitu menakjubkan. Dan orang-orang yang tidak merasakan sakit saat sakaratul maut banyak ya, yang barangkali sedang baca Quran kok tiba-tiba nggak ada, gitu ya. Kemudian yang lagi sholat kok tiba-tiba nggak ada. Itu karena saat sakaratul maut, saat malaikat datang, itu duduk di sampingnya, lalu prosesnya adalah menampilkan semua amalan yang dia lakukan. Setelah ditampilkan amalan yang dia lakukan, baikkah, burukkah, ditampilkan semua. Lalu setelah itu di akhir endingnya, itu malaikat menunjukkan, nih lo nanti tempat kamu. Nih lo nanti tempat kamu. Apakah itu surga atau neraka? Pertanyaan saya, kalau seorang yang sakaratul maut lalu ditampilkan tempat tinggalnya nanti berupa barangkali, mudah-mudahan kita semua dapatkan itu, adalah surga. Kita fokus dengan yang dilihat itu, apakah rasa sakaratul maut tadi terasa atau enggak? Tak terasa. Karena sudah ditunjukkan sama malaikat. Nih lo nanti tempat kamu. Itu adalah muslim. Tapi bagaimana kalau itu yang terjadi adalah orang kafir? Mereka mungkin akan merasakan sakit yang luar biasa dan ketakutan dan kengerian yang luar biasa. Tuh ya, jadi tahapannya seperti itu. Sampai di kerongkongan terakhir terambil nyawa tadi, jadi ada beberapa kemungkinan sakitkah atau tidaknya, gitu ya. Kita sudah pahami itu. Lalu apa yang dilakukan oleh malaikat setelah ruh tercabut? Jadi malaikat dikabarkan sama Nabi, orang mukmin kedatangan malaikat maut beda dengan wajahnya malaikat maut yang menuju orang kafir. Kata Nabi beda. Jadi orang mukmin kalau malaikat maut datang ke orang mukmin itu wajahnya bersinar dan harum dan membawa kain sutra dari surga untuk kain kafan. Harum, putih, bersih. Tetapi kebalikannya kata Nabi, orang yang kafir, orang yang zalim, dia malaikatnya datang berbentuk wajah yang menyeramkan, hitam legam dan berbau busuk, dan dibawa kain wol yang kasar dari neraka untuk kain kafan. Kalau orang yang baik begitu, ya. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Malaikat maut bersama dengan para apa istilahnya, pembantu ya. Malaikatnya banyak nanti Bu. Ada pemimpinnya, lalu malaikatnya di belakang juga banyak. Nah itu mereka membawa roh tadi ke pertama dibawa ke atas, lalu menuju yang namanya pintu langit pertama. Masih ingat materi kemarin? Pintu langit pertama dijaga oleh malaikat. Malaikat pencabut nyawa bilang, Assalamualaikum, saya bawa ruh nih, saya mau hantarkan ke Sidratul Muntaha. Oke, silahkan naik. Bahasanya gitu. Di langit kedua juga sama. Saya bawa ruh nih, saya mau permisi lewat dulu. Oke, silahkan. Dan itu penghuni langit Bu. Kalau yang dibawa adalah ruhnya muslim, mukmin yang taat, itu penghuni langit bilang, Masya Allah harum sekali ruh ini. Tapi kalau yang dibawa adalah orang kafir, penghuni langit dari langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mengatakan, busuk sekali ruh ini. Dibawa ke atas sampai langit 7, sampailah yang namanya di Sidratul Muntaha. Lalu apa yang dilakukan di Sidratul Muntaha? Yang dilakukan adalah, ibu boleh lihat lagi, ini oleh-olehnya banyak ya, di surah Al-Mutaffifin. Coba dilihat. Al-Mutaffifin ayatnya adalah Al-Mutaffifin ayat 18. Al-Mutaffifin itu surat ke-83. Yang sudah hafal kita murojaah. Yuk. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyin. Apa? Coba diulang.
illiyina. Lanjutkan. Wa ma adraka ma. Oke. Kitabun. Oke. Jadi apa sih yang dilakukan di Sidratul Muntaha roh tadi setelah dibawa oleh malaikat? Apa yang dilakukan? Yaitu dihadapkan kepada Allah, lalu Allah mengatakan, catat nama orang ini di kitab Illiyin karena dia orang yang baik, kata Allah. Tapi kalau orang yang jahat, orang yang zalim, orang yang kafir, maka dia, kata Allah, catatlah dia di kitab yang namanya Sijjin, untuk nanti dijadikan saat rekomendasi masuk ke dalam surga. Itu ada kitabnya Illiyin untuk para mukmin yang taat, dan Sijjin untuk yang mungkar. Itu. Jadi namanya adalah kitab apa tadi? Kitab Illiyin. Oke, lanjut. Setelah itu ibu bisa terbayang kalau ruhnya mukmin, sebetulnya ruh yang mukmin saat merasakan sakaratul maut itu, Bu, itu berdebar-debar luar biasa, Bu. Itu masih dibawa sama malaikat juga masih deg-degan, Bu. Mau menghadap Allah deg-degan, Bu. Mau ditulis di mana masih deg-degan itu. Dan ibu tahu nggak, ada seorang yang tiba-tiba datang mendampingi dia. Kalau orang mukmin, ada orang yang datang tiba-tiba mendampingi dia. Jadi setelah dari atas, coba saya runutkan dulu. Setelah dari atas, roh tadi dari Sidratul Muntaha turun lagi dari langit 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lalu turun dan dikembalikan lagi rohnya tadi ke jasad. Tapi dalam keadaan sudah tidak ada jantung yang berdenyut. Oke, dikembalikan lagi di situ. Semua keluarganya sibuk. Ada yang ngurusin pemakaman, ada yang ngurusin kain kafan, ada yang ngurusin segala macam, tanah kuburan dan lain sebagainya. Dia, Bu, di situ sendirian merasakan takut luar biasa. Takut luar biasa. Dan di situ ada tiba-tiba datang pemuda yang tampan, Bu. Tampan, bersih, harum. Tahukah itu siapa? Siapa? Ya, maka syafaat Al-Quran sudah dimulai dari sakaratul maut. Sekarang mungkin kita tidak terlalu merasakannya itu, tetapi syafaat Al-Quran sudah dimulai dari sakaratul maut dan memastikan pembacanya, sahabatnya akan diantarkan, akan ditemani sampai masuk surga. Akan ditemani. Buat yang muslim, yang sangat mencintai Al-Quran, yang senantiasa membacanya, senantiasa mentadaburinya, senantiasa bersamanya. Kenapa? Karena kata Al-Quran begini, karena dia itu sudah meluangkan, atau bukan sekedar meluangkan, karena dia sudah menghilangkan waktu luangnya, dia mengorbankan waktu luangnya, dia mengorbankan waktu santainya untuk bersama dengan saya. Karena itu giliran sayalah sekarang yang akan mengorbankan, menemani, dan terus memperjuangkannya sampai masuk surga. Kata Al-Quran itu. Ditemani itu, Bu. Setelah semua keluarganya heboh karena ingin, sebetulnya heboh dalam arti kutip, semua menyiapkan pemakaman dan lain sebagainya, tetapi orang tampan tadi setia menemani dia. Ya, lalu setelah itu apa yang terjadi? Masih posisi roh dikembalikan. Tadi sampai situ ya. Roh dikembalikan, lalu setelah itu menuju kemana? Menuju kemana? Tempat disolatkan, dimandikan, dan lain sebagainya kan? Nah, kemudian setelah itu menuju pemakaman. Betul? Menuju pemakaman. Nah, di pemakaman ini, ibu-ibu saya yang dirahmati Allah, ketika masih ada yang ziarah, itu roh masih ada di situ anteng tenang. Masih tenang. Nah, beberapa langkah kemudian, karena transisi itu sudah terbuka, masa transisi dia dari dunia dan alam barzah sudah terbuka, penglihatannya sudah sangat tajam, pendengarannya juga tajam, maka selangkah-langkah terakhir para peziarah tadi terdengar mulai menjauh. Disitulah datang siapa? Malaikat Munkar dan Nakir untuk bertanya 5 hal. Ma Rabbuka, man Rabbuka, ma dinuka, man rasulika, ma kitabuka, dan
Ma ikhwanuka. Ditanya 5 hal. Yang bisa jawab tenang. Nah di situ malaikat juga istilahnya pernah diinterogasi nggak Bu? Diinterogasi sama seorang yang mungkin di sidang, pernah nggak? Nah, rasanya takut nggak? Nah ini juga takut Bu, baik dia muslim maupun nggak muslim takut, deg-degan luar biasa, takut nggak bisa jawab. Takut nggak bisa jawab. Nah di situ malaikat juga melihat ada pemuda tampan tadi atau orang yang tampan tadi bilang sama ruhnya, tenang. Nanti setelah pertanyaan ini bisa kamu jawab, kamu aman. Tenang. Gitu kata pemuda tampan tadi. Dijaga Bu, dijaga sungguh-sungguh oleh pemuda tampan tadi. Masya Allah. Siapa pemuda tampan tadi? Bentuk dari Al-Quran yang diperjuangkan selama ini. Ya, jadi setelah itu malaikat Munkar dan Nakir bertanya dengan 5 hal tadi. Coba kalau saya tanya, Man Rabbuka? Apa jawabannya? Man Rabbuka? Ma dinuka? Man nabiyuka? Ma kitabuka? Man ikhwanuka? Ikhwanuka itu apa? Saudara. Jadi siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Kan gitu ya? Dalam riwayat sih itu bisa tertukar, nggak masalah. Lalu setelah itu apa kitabmu dan siapa saudaramu? Kalau ditanya begitu, apa jawabannya Bu? Siapa saudaramu? Siapa saudaramu? Muslim wal muslimah. Gitu. Setelah dijawab pertanyaannya aman. Nah itulah yang disebut dengan pertanyaan alam kubur. Yang ditanyakan oleh siapa? Oleh malaikat Munkar dan Nakir. Melihat semua itu, apa yang terjadi selanjutnya? Kalau dia baik, tentu akan dihantarkan oleh malaikat menuju yang disebut dengan taman surga. Taman surga. Belum di surganya karena surga belum dibuka. Ke taman surga. Roh tadi diantarkan ke taman surga. Tetapi roh orang kafir diantarkan ke jurang neraka. Diantarkan. Jadi kumpul roh-roh orang-orang yang sudah meninggal itu ada 2 tempat. Yang satu adalah ruhnya orang muslim yang disebut dengan taman-taman surganya, baru di tamannya. Oke? Di terasnya bahasanya, di taman-tamannya aja. Kemudian setelah itu orang kafir kumpulnya adalah di jurang neraka. Jadi kira-kira kita bercita-cita nggak untuk membebaskan ruh kita ini dari sangkar jasad? Ada nggak cita-citanya? Insya Allah ya, Masya Allah. Jadi ruh kita ini tuh masih terbelenggu oleh jasad kita, belum bebas. Oleh karena itu kita bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semuanya kemudahan sakaratul maut. Allah berikan kemudahan kita untuk mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Itu Al-Quran terus mendampinginya. Bahkan nanti sampai ada ujian di padang mahsyar, Al-Quran bersama. Bahkan nanti ada ujian di Siratal Mustaqim, jembatan yang begitu sulit dilalui, itu Al-Quran juga masih membersamai. Al-Quran terus membersamai orang itu sampai nanti masuk surga, mendampingi dia. Gitu ya, Masya Allah. Ibu-ibu sayang yang dirahmati Allah, jika izin saya bertanya, setelah pemaparan tadi, lalu apa arti hidup kita di dunia ini? Sebetulnya tujuan kita itu hidup di dunia ini apa? Apa tujuan kita? Oke? Tujuan kita tuh sebetulnya di mana? Karena panjang kan, perjalanan kita masih begitu panjang ibu-ibu sayang. Alam barzah masih kita harus lalui. Betul? Padang mahsyar masih harus kita lalui. Riwayatnya adalah padang mahsyar itu Bu, kalau misalnya alam barzah berapa lama Bu? Alam barzah berapa lama? Alam barzah itu adalah alam kubur. Berapa lama kita lalui? Sampai hari kiamat. Lalu padang mahsyar kita lalui berapa lama? Ada yang masih ingat? Padang mahsyar
Nabi mengatakan bahwa di padang mahsyar itu melaluinya sebanyak 50.000 tahun. Matahari yang begitu dekat. 50.000 tahun. Lalu di padang mahsyar itu ke jembatan Siratal Mustaqim. Berapa lama perjalanannya? Nabi mengatakan 70.000 tahun. Jadi kita berapa lama ini kita hidup? Ada yang 30 tahun, betul? Kemarin tanya ada berapa usianya? Saya 17 tahun. Ada yang begitu, ya kan? Ini berapa usianya? Ada yang 18 tahun? Ada yang 17 tahun? Di sini ada yang 16 tahun? Balik Bu, dibalik aja. Ada yang 16 tahun? Nah, kurang lebih lah begitu, ya kan? Itu berarti waktu yang sangat singkat. Lalu kalau kita sia-siakan apa yang bisa kita bawa, maka maksimalkan. Terus maksimalkan. Terus kita mencontoh kepada Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Insya Allah di sini semuanya adalah calon penghuni surga. Insya Allah di sini kita bermohon kepada Allah. Allah mudahkan sakaratul maut kita. Hafal doanya Bu, agar sakaratul maut kita tuh mudah. Doanya apa Bu? Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Coba sekali lagi. Allahumma hawin alaina sakaratul maut. Sekali lagi. Allahumma hawin alaina fi sakaratil. Ya Allah, itu artinya adalah ringankanlah, mudahkanlah sakaratul maut kami. Oke, setelah pemaparan ini tadi 50-50, ada yang bilang, ada yang takut dengan sakaratul maut kan gitu ya, ada yang nggak takut. Sekarang saya tanya lagi, berarti ada perubahan nggak kira-kira? Apa